Dan kali ini pemirsa kami ajak Anda untuk melihat atau juga pantauan informasi terkini berkenaan dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Kemudian kami mohon agar memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info-bmkg, website www.bmkg.go.id atau Inatnews BMKG Go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Deputi Bidang Geofisika Ibu Nelly Floridariama yang telah menyampaikan substansi terkait update gempa bumi M6,7 Palu, Sulawesi Tengah. Untuk itu apakah ada tambahan dari Bapak Dr. Wijayanto? Mohon berkenan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan informasi ya. Jadi berdasarkan data modeling yang tadi sudah kita sampaikan pada saat press release pertama. Jadi gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita. Dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Cuman ini ada sedikit di Pantoloan, Pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan sekitar 7,5 cm ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wijayanto. Kemudian untuk Ibu Dr. Teguh Rahayu kami persilakan jika ada tambahan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Akan kami sampaikan informasi kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 6,7 Palu ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, baik itu dari UPT BMKG yang di wilayah tersebut ataupun dari BPBD, saat ini yang sudah kami terima adalah ada kerusakan kategori sedang di 3 wilayah, yaitu kantor Bupati Kabupaten Sigi, kemudian rumah warga ada di Kabupaten Parigi Motong, kemudian ada 5 rumah warga juga. Kemudian di Kota Palu ada di Hotel Santika, kemudian ada di kafe di Kota Palu, kemudian Auditorium Universitas Tadulako, kemudian ada Hotel Best Western dan juga toko Star Kitchen. Sampai dengan jam 12 ini update-nya baru itu yang kita terima dalam kategori kerusakan non-struktural sedang. Demikian tambahan dari kami dan BMKG sudah turun ke lapangan untuk melakukan survei dan juga melihat dampak dari gempa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Teguh Rahayu atas tambahannya. Tadi ada beberapa laporan kerusakan ya Ibu Ayu. Baik, untuk itu selanjutnya kita mohon izin langsung kita buka sesi tanya jawab Ibu. Baik. Untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di ruang MHLWS, apakah ada pertanyaan? Oke, dari Metro TV ya Mas. Ada mic-nya? Oh baik. Oke, nggak apa-apa Mas, langsung sampaikan saja. Salam Pak Yusuf dari Metro TV. Ya. Mengenai aftershock, apakah ada potensi aftershock susulan lagi, gempa susulan lagi? Yang kedua, mungkin Pak Wijayanto resiko likuifaksi dan juga longsor pas seperti yang tadi sudah disampaikan dalam bersama Metro TV. Potensi sekarang ini gimana Pak? Kemudian apakah aktivitas sesar Talso di penyebab gempa ini akan memicu sesar Palu Koro di wilayah sekitar dan menimbulkan gempa-gempa lanjutan berikutnya dan evaluasi untuk 24 jam ke depan seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Yusuf Metro TV kepada Ibu Deputi Bidang Geofisika. Persilakan.
Ya, nanti akan dijawab oleh Pak Wijayanto, tetapi kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang masih terjadi aftershock. Untuk itu kami memohon untuk semua mendengarkan atau melihat informasi dari BMKG. Silakan Pak Wijay. Baik, terima kasih. Ada 4 pertanyaan tadi ya. Yang pertama terkait dengan gempa susulan. Tadi sudah kita sampaikan pada saat Ibu Deputi menyampaikan sudah ada 20 aktivitas ya, sampai dengan jam 12.00 WIB. Jadi dengan magnitudo terbesar itu 5,1. Jadi sampai saat ini kita terus memonitor. Tentunya nanti bisa dilihat di ruang operasional kita di bawah. Jadi masih ada terus aktivitas gempa susulan. Jadi gempa susulan yang terjadi itu kecil-kecil ya. Kita harap semakin ke depan itu frekuensinya semakin sedikit dan kekuatannya juga akan semakin kecil. Terus yang kedua terkait dengan resiko likuifaksi ya. Jadi kita tahu bersama bahwa pada tahun 2018 ya itu ada gempa sangat dahsyat di Palu dengan magnitudo 7,5. Itu kan ada beberapa wilayah berpotensi likuifaksi ya. Tapi tentunya dengan gempa yang saat ini 6,7 itu bisa saja kemungkinan terjadi likuifaksi. Tapi kan likuifaksi tidak terjadi di semua wilayah ya. Hanya wilayah-wilayah tertentu di mana wilayah itu yang daerah yang berpasir, terus dia ada potensi air naik dan seterusnya, utamanya di situ. Tapi tentunya kita berharap untuk gempa yang 6,7 ini, misalkan ini terjadi likuifaksi juga tidak, harapannya tidak signifikan seperti yang 7,5 ya, karena memang antara 6,7 sama 7,5 itu sangat jauh sekali energinya. Jadi harapannya nanti tidak ada. Sampai saat ini kita belum menerima informasi gempa bumi yang menimbulkan likuifaksi ya. Sampai saat ini kita belum menerima. Ya, sampai saat ini kita juga belum menerima informasi longsor. Baru tadi ada kita tampilkan beberapa wilayah yang ada kerusakan ringan, dan utamanya kerusakan ringan itu bukan terjadi struktur yang rusak ya, hanya tadi kita lihat plafon yang runtuh, terus ada sebagian dinding, sebagian pagar tadi yang runtuh, AKV tadi atapnya, karena atapnya mungkin strukturnya tidak kuat. Itu update terkini dari kita, mudah-mudahan nanti tidak ada gempa yang rusak berat gitu ya. Terus berikutnya terkait dengan sesar aktif yang memicu aktivitas gempa ini, tadi sudah disebutkan adalah sesar Sausu gitu ya, di wilayah situ. Memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sausu, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali. Dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar. Tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja. Dan kita masih memonitor, kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Nanti kita bisa lihat, kita bisa petakan secara spasial apakah arahnya tetap di pusat gempa itu sendiri atau nanti akan menyebar ke wilayah di sesar Ampana ataukah sesar Palu Koro. Akan terus kita monitor terus-menerus, bukan hanya 24 jam ini saja, tapi nanti terus-menerus kita pantau sampai nanti kita dapatkan hasil pelurahnya sampai kondisinya stabil lagi. Demikian. Terima kasih. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.